Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa yang bersama dengan surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini, nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan. Sehingga kami dapat bersekutu, berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman, menaikkan pujian bagimu, dan sebentar ingin mempelajari firman-Mu. Tuhan, tolonglah berikan kami semua hikmat. Roh Kudus, hamba berdoa Engkau mencelikkan mata hati pikiran kami, agar kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik. Dan kiranya firman-Mu ini akan jatuh di tanah yang baik Tuhan, dan akan berakar kuat, bertumbuh, menjadi saksi Kristus di mana kami berada. Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Tolong pimpin hamba di dalam memberitakan firman-Mu, sekiranya hanya kebenaran-Mu yang diberitakan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini hamba naikkan. Amin. Oke. 2 minggu yang lalu, pada waktu Thanksgiving lunch, kita selesai di Markus pasal 11. Dan kalau pada masih ingat, akhir daripada Markus pasal 11, di mana Tuhan Yesus mengkonfrontasi atau dikonfrontasi oleh para imam, para penatua, dan para guru atau ahli Taurat, ya. Dan kemudian di situ Tuhan Yesus sebenarnya membukakan kepada kita semua hati kedegilan yang ada di antara orang-orang pemuka agama ini, ya. Dan konfrontasi itu masih berlanjut memasuki pasal 12. Dan in fact, kalau kita nanti lanjutkan terus pasal 12, kita akan melihat berbagai macam pembicaraan yang terjadi antara ahli Taurat dengan Tuhan Yesus. Konfrontasi ini masih terus berlanjut di dalam pasal 12 dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan mencoba menjebak Yesus. Mereka masih nggak kapok. Mereka masih terus memikirkan bagaimana cari jalan untuk menjebak Yesus sehingga Yesus melakukan kesalahan atau mengatakan sesuatu yang salah sehingga mereka punya alasan untuk kemudian menangkap Yesus. Ya. Dan untuk nats yang atau bagian yang kita baca hari ini, topik khotbah yang saya bawakan hari ini adalah menolak sampai kapan. Itu temanya, ya. Kita lihat di dalam Markus pasal 12, Tuhan Yesus memulai atau melanjutkan pembicaraan dengan seperti yang akhir daripada pasal 11. Yesus mulai berbicara dengan mereka, dengan para pemuka agama ini dalam perumpamaan. Perumpamaan merupakan satu metode yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam Tuhan Yesus memberikan pengajaran-pengajaran kepada masyarakat pada saat itu. Mungkin pada saat ini bagi kita untuk mengerti perumpamaan itu tidak mudah. Tetapi bagi masyarakat pada saat itu sangatlah mudah. Tuhan Yesus memakai perumpamaan, kadang memakai istilah domba, memakai tanah, ya, karena pada saat itu memang mereka kebanyakan agriculture orang-orang yang bekerja di agriculture itu pertanian gitu, ya. Jadi bagi mereka gampang ditangkap. Dan hari ini pun kita akan melihat perumpamaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus atau yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah seorang membuka kebun anggur. Sekali lagi berhubungan dengan tanah atau pertanian. Dan menanam pagar sekelilingnya, ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga, ya. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Menara jaga di sini satu hal yang kita ingin coba mengerti. Menara jaga itu seolah-olah mengatakan bahwa ini perumpamaan, ya, sekali lagi yang Tuhan Yesus katakan bahwa Allah, dia membuka lahan anggur, ada menara jaga, dia berarti dia melihat menara jaga itu atau the tower itu, kalau di dalam perjanjian lama itu selalu dipakai sebagai satu alat di mana menggambarkan bahwa ada semacam perlindungan. Orang berdiri di menara jaga tinggi, dia melihat semuanya, dia mencoba melindungi apa yang ada dilihat di depannya dari menara jaga itu. Seperti gambaran protection, ya, perlindungan. Dan ia menyewakan kebun penggarap itu, lalu si yang membuka kebun anggur itu, pemilik kebun anggur itu kemudian pergi ke negeri lain. Nah, di sini pun sebenarnya
Kita bingung ya, kalau orang buka kebun anggur, kok lalu dia pergi ke tempat lain? Ya, lalu kebun anggur itu siapa yang jaga? Ya. Nah, tetapi sekali lagi, pada konteks masyarakat pada saat itu sesuatu yang umum terjadi. Orang membuka lahan anggur, ia pergi. Nggak apa-apa, itu sesuatu yang biasa di sana pada saat itu ya, kehidupannya kayak begitu. Tetapi cuma satu hal yang harus diingat oleh si pemilik anggur atau pemilik lahan tanah itu. Satu hal yang ia harus ingat, bahwa ketika musimnya atau ada saat di mana ia harus mengirim balik hambanya untuk meminta untuk mengambil hasil daripada yang dihasilkan di tanah itu, di kebun itu. Sebab kalau dia sampai lupa, dia tidak mengirimkan hambanya sama sekali untuk mengambil hasil daripada pertanian itu, berapa persen kepada penggarap-penggarapnya, itu nggak dibilang Oma. Tetapi kalau dia tidak melakukan itu, lahan itu bisa diklaim oleh penggarap-penggarapnya. Berarti penggarap-penggarap itu melihat bahwa tanah ini sudah menjadi milik mereka. Si penggarap sudah lupa akan tanah ini. Maka itu pemilik tanah itu. Jadi pemilik tanah dia boleh pergi ke negeri lain, tapi harus mengirimkan utusannya untuk supaya menyatakan pada penggarap bahwa tanah ini masih miliknya dia. Ya. Nah, dan ini yang terjadi ketika ayat 2, Markus 12 ayat 2 dikatakan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap untuk menerima sebagian dari hasil kebun mereka itu. Tapi apa yang terjadi ya di dalam perumpamaan ini? Mereka dikatakan ayat 3, kalau kita lihat dari ayat 3 sampai dengan ayat ke-5 dulu gitu, ayat 3 sampai 5 itu kita bisa melihat satu pattern yang basically sama gitu. Si pemilik tanah mengirim utusannya, hambanya untuk mengambil hasil dari kebun itu, ya. Tapi apa yang terjadi? Penggarap tanah itu menangkap hamba, memukulnya. Ayat keempat juga dikatakan, mereka pukul sampai lupa. Kemudian hamba yang pertama dipukul, pulang tangan dengan hampa, kirim lagi hamba yang kedua juga dipukul sampai luka kepalanya, dan kemudian dipermalukan. Itu belum selesai, kirim lagi hamba yang ketiga, dan hamba yang ketiga ini bahkan dikatakan di dalam ayat kelima, mereka bunuh. Bukan hanya pukul lagi sekarang, mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Bayangkan, ini penggarap yang seharusnya memang merupakan kewajiban mereka memberikan hasil daripada tanah pertanian itu atau kebun anggur itu kepada pemilik tanah. Bukannya itu yang mereka lakukan, malah mereka bunuh. Mereka pukul, mereka bunuh orang-orang yang utusan-utusan yang dikirim oleh si pemilik tanah tersebut. Aneh ya. Nah, sekali lagi ya, ini perumpamaan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, ingat ya. Mari kita lihat sedikit gambaran, memberikan kita gambaran ya tentang perumpamaan ini. Saya bacakan, ini mungkin ada beberapa ayat yang saya akan bacakan yang kita lihat hari ini. Yeremia pasal 7 ya, Yeremia pasal 7 ayat ke-14. Ketika Yeremia seorang nabi Tuhan dipakai untuk mengingatkan bangsa Israel untuk kembali bertobat ya. Ayat ke-24. Yeremia pasal 7 ayat 24. Ya, ini dikatakan. Tetapi mereka tidak mau, mereka ini orang Israel ini mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian. Melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Ayat ke-25. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus menerus. Ayat 26. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian, bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Itu Yeremia mengatakan itu. Dikatakan juga di dalam Yeremia pasal 25 ayat 4.
Yeremia pasal 25 ayat 4. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Ya, nih, jadi lalu contoh-contoh yang prakteknya gimana contohnya? Nih ya, misalkan Yeremia pasal 26. Yeremia pasal 26 ayat 20. Ada seorang nabi, seorang hamba Tuhan. Yeremia pasal 26 ayat 20. Yang bernama Uria bin Semaya. Ada juga seorang lain yang bernubuat demi nama Tuhan, yaitu Uria bin Semaya. Dari Kiryat Yearim, dia bernubuat tentang kota dan negeri ini tepat seperti yang dikatakan Yeremia. Dan kemudian, apa yang terjadi, saya lompat di dalam ayat 22. Kemudian Raja Yoyakim menyuruh orang ke Mesir, yaitu Elnatan bin Abor beserta beberapa orang. Ayat 23, mereka mengambil Uria dari Mesir dan membawanya kepada Raja Yoyakim. Raja menyuruh membunuh dia dengan pedang dan melemparkan mayatnya ke kuburan rakyat biasa. Itu salah satu contoh nabi yang dimatikan, dibunuh ya. Kemudian apalagi? Lihat lagi 2 Tawarik pasal 24. 2 Tawarik pasal 24 ayat yang ke 20. Seorang nabi lain ya, yang bernama Zakaria. Yeremia pasal 20, 2 Tawarik pasal 24 ayat 20. Lalu Roh Allah menguasai Zakaria anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. Tapi apa yang terjadi? Bukannya mereka bertobat, orang-orang ini, tetapi ayat 21 mengatakan, tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia, dan atas perintah raja mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Jadi dia itu dirajam batu, stoning ya, sampai akhirnya dia meninggal. Itu Nabi Zakaria. Kemudian Daniel pasal 6 contohnya juga. Pada saat Israel itu, pada saat di bawah kekuasaan Babilonia, kita sering mendengar di sekolah minggu cerita tentang Daniel dibuang ke lubang singa karena ia menyembah Tuhannya. Lalu contoh lain lagi, Yeremia di dalam 1 Raja-Raja pasal 19. 1 Raja-Raja pasal 19, ketika Nabi Elia sedang mengalami masa-masa di mana ia merasa putus asa, dalam 1 Raja pasal 19 ayat 9 ayat 10. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Kenapa saya ungkapkan ini semua? Kalau kita sekali lagi kembali kepada perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan, Allah yang memiliki kebun anggur ini, suatu berita akan pengharapan, pertobatan, panggilan untuk pertobatan kepada orang-orang ini. Ia mengirimkan utusan demi utusan, tapi apa yang terjadi? Mereka membunuh utusan tersebut. Mereka tidak mendengarkan dan bahkan memukul atau membunuh para nabi-nabi Tuhan. Seperti yang tadi kita sudah lihat dalam Yeremia, dalam 1 Raja-Raja, 2 Tawarik. Itu yang terjadi dalam sejarahnya. Tapi pertanyaan berikutnya kemudian, kok kayaknya nggak adil juga ya, kayaknya aneh gitu. Sudah tahu mereka dibunuh. Sudah tahu mereka dibunuh. Atau responnya tidak baik. Kok kenapa masih terus mengirimkan para nabi lagi atau orang-orang utusan ini? Ya. Kita jangan lupa satu hal. Di tengah-tengah ada orang-orang yang menolak berita untuk panggilan pertobatan, berita atau panggilan untuk kembali pada jalan Tuhan. Di tengah-tengah banyak orang yang menolak, tapi juga masih ada orang-orang yang setia. Masih ada orang-orang yang mau mendengarkan dan kembali pada Tuhan, taat pada Tuhan.
sebagai pemberian hidupnya pada Tuhan tentang akan ketaatan dan kesetiaannya. Maka itu Tuhan masih mengirimkan para nabinya, para utusannya. Dan kedua, kita juga harus ingat natur daripada Allah, bahwa Ia di sini Ia menunjukkan pada kita semua, kira-kira kita bisa melihat bahwa Ia sungguh mengasihi kita ciptaannya, bahwa Ia sungguh-sungguh mengasihi kita. Sekali lagi contohnya di dalam Yeremia dalam Yeremia pasal 3 ayat 12. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara. Utara nih, Israel dulu tuh dibagi dua, utara dan selatan ya. Kerajaan Israel bagian utara itu paling bobrok sebenarnya. Itu paling hancur sebenarnya. Dari segi ketaatan mereka pada Tuhan. Yeremia pasal 3 ayat 12 mengatakan, pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara. Katakanlah, kembalilah, hai Israel, perempuan murtad digambarkan seperti perempuan murtad. Demikianlah firman Tuhan, mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Itu firman Tuhan melalui Nabi Yeremia. Demikianlah firman Tuhan, tidak akan murka untuk selama-lamanya. Ayat 13, hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta birahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan mengasihi ciptaannya. Maka itu Ia terus mengirimkan utusannya. Dan bahkan di dalam perjanjian baru, 2 Petrus pasal 3 ayat 9. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Saya bacakan dari ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ini dalam konteks bahwa orang mengatakan, oh Tuhan mana nggak datang-datang, Tuhan mana nggak datang-datang. Ayat ke-9, 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kesabaran dan kasih Tuhan pada kita semua. Maka itu Ia terus mengirimkan utusan-utusannya. Dan kembali kepada perumpamaan ini, bahkan sampai yang terakhir dikatakan, apa yang dilakukan oleh pemilik anggur ini, ia katakan bahwa, baiklah, kalau utusanku, hamba-hambaku, pelayanku ini tidak bisa diterima oleh mereka, tidak didengarkan, bahkan mereka itu dipukul dan dibunuh, aku akan mengirimkan anakku. Yang terakhir, anakku, ahli warisku ini. Kalau hambaku mereka tidak mau dengar, mereka pasti akan dengar anakku. Tapi apa yang terjadi? Mereka, orang-orang penggarap ini, mereka berpikir bahwa ini kesempatan emas. Justru dia ahli waris, maka kita harus habisin. Karena kalau kita habisin ahli waris ini, tanah ini jadi milik kita. Kebun anggur ini akan menjadi milik kita semua. Jadi kita yang kontrol. Kita yang punya posisi otoritas. Kita yang mengontrol semuanya. Dan bukankah itu yang diungkapkan, kalau masih ingat 2 minggu yang lalu, di dalam pasal 11, ketika para pemuka agama ini bertanya pada Yesus, otoritas apa yang engkau punya, sehingga engkau bisa mendobrak-abrik suasana pasar yang terjadi di dalam bait Allah pada saat itu. Kalau masih ingat 2 minggu yang lalu, Tuhan Yesus bertanya, jawab dulu pertanyaanku, Yohanes itu baptisannya dari surga atau dari manusia? Pertanyaan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, kalau saya boleh ulangi sedikit, sebenarnya untuk membuka isi hati daripada para pemuka agama ini, bahwa sesungguhnya yang mereka pikirkan adalah otoritas atau kekuasaan, kontrol yang mereka punya.
posisi mereka, supaya mereka tidak hilang kekuasaan dari apa yang mereka sudah ada sampai saat itu. Bait Allah di depan mata mereka, mereka melihat. Jadi seperti pasar. Ibaratnya seperti kalau hari ini kita katakan gereja Tuhan jadi seperti pasar. Bukan lagi rumah tempat doa, tapi gereja jadi macam-macam gak karu-karuan. Itu di depan mata mereka. Kalau saya mungkin bisa katakan hari ini, di depan para pendeta, di depan mata pendeta hari ini, dia bisa melihat bahwa gerejanya atau gereja Tuhan itu menjadi gak karu-karuan, tapi mereka diam aja. Malah mereka justru menjadi senang. Kenapa? Karena posisi mereka. Karena mereka tidak ingin kehilangan posisi dan otoritas kontrol mereka. Jabatan mereka tidak mau hilang. Demikianlah di dalam ayat, kembali lagi kepada Markus pasal 12. Mereka bunuh ahli waris ini, anak daripada pemilik anggur ini. Untuk sekali lagi apa? Demi supaya jabatan mereka, kuasa mereka, mereka bisa memiliki semuanya. Ini penggarap macam apa ini? Mereka sudah baik dikasih tanah. Bukan mereka hargai. Bukan mereka bisa melihat bahwa ini adalah kasih anugerah daripada yang diberikan oleh pemilik kebun anggur ini. Mereka harus belajar untuk setia pada pemilik anggur ini. Harus taat pada pemilik anggur ini. Tapi bukan itu yang mereka lakukan. Justru mereka sebaliknya, mereka bunuh, pukul semua utusannya, dan bahkan ahli waris yang terakhir, anaknya daripada pemilik anggur ini pun mereka tangkap dan mereka bunuh. Kita bisa lihat ya, kekacauan daripada hati dan isi hati pikiran daripada pemuka agama ini. Maka Tuhan Yesus terus konfrontasi ini terus dia lakukan melalui perumpamaan. Dia buka kepada mata kita hari ini semua tentang kekacauan, kebobrokan yang ada dalam diri masing-masing dari diri para penggarap tanah ini, atau mungkin bisa diasosiasikan sebagai pemuka agama pada saat itu. Lalu Tuhan katakan bahwa tidak pernahkah kamu ayat 10, tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Menarik memang di sini. Tiba-tiba Tuhan Yesus masukkan kalimat ini. Kamu pikir kamu bisa membunuh, kamu pikir kamu mendapatkan apa yang kamu dapatkan dengan membunuh dan memukul dan membunuh, bahkan sampai ahli waris atau anak dari pemilik anggur ini, kebun anggur ini. Tapi satu hal yang Tuhan Yesus katakan, jangan pernah lupa bahwa anak yang kamu bunuh ini akhirnya ahli waris ini, dia akan menjadi batu penjuru. Atau bahasa Inggrisnya seringkali disebut the cornerstone. Ya. Di dalam suatu bangunan rumah atau bangunan apapun itu, kalau kita lihat bangunan ini pun itu pasti ada sudut kan, ada cornernya. Yang untuk bisa menopang suatu bangunan. Tanpa sudut, rasanya saya bukan arsitek, saya bukan tukang bangunan, tapi rasa saya kalau nggak ada sudut dalam suatu bangunan bisa kacau di bangunan, ya. Jadi dengan kata lain bahwa yang kamu bunuh, kamu pikir kamu berhasil membunuh ahli waris ini, dia akan menjadi batu penjuru, dia menjadi penopang dari segala halnya dalam kehidupan ini, ya. Dan kembali, kalau saya boleh kembali kepada ayat 9. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu setelah mereka bunuh semua orangnya, yang utusan dan anaknya? Dikatakan dalam ayat 9 sangat keras sebenarnya. Ia akan datang masanya dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Akan datang masanya di mana kalian tuh semua akan hancur. Dan betul di dalam tahun 70, AD 70, Yerusalem tuh hancur total. Bait Allah hancur total. Karena serangan daripada kerajaan Romawi pada saat itu. Di dalam tahun 70, AD 70.
Tapi yang menariknya juga di satu sisi lain, selain itu akan hancur, juga dikatakan bahwa lalu akan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Pesan pertobatan, pesan akan pengharapan, sekali lagi perumpamaan kebun anggur itu dengan pesan itu ibaratnya seperti the good news, kabar baik, pengharapan, pertobatan, panggilan pertobatan itu, kalau kalian tidak mau mendengar, pemuka agama bangsa Israel tidak mau mendengar, atau bangsa Israel tidak mau mendengar dan menolak ahli waris atau anak daripada kebun anggur ini, maka pesan ini akan diberikan pada orang lain. Kabar baik ini akan diberikan pada orang lain. Kepada orang lain apa maksudnya? Orang-orang bukan Yahudi. Kalau bangsa Yahudi menolak, ya sudah. Berita ini akan kuberikan juga. Kabar baik ini akan kuberikan juga kepada orang-orang non-Yahudi. Orang-orang non-Yahudi siapa? Kita hari ini. Bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Kita mendapatkan kabar baik itu. Kalau bangsa pilihanku pertama Yahudi menolak, ya sudah. Lempar ke bangsa lain. Berikan kesempatan juga kepada bangsa-bangsa lain untuk mendengar kabar baik ini. Untuk mendapatkan kebun anggur ini. Merasakan kenikmatan daripada kebun anggur ini. Yang tidak lain adalah pengharapan, pertobatan yang ada dalam Kristus Yesus. Dan itulah perumpamaan ini. Perumpamaan dari Markus pasal 12 ayat 1 sampai 12 kurang lebih seperti itu. Dan ayat 12 dikatakan terakhirnya, lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, pemuka agama ini. Karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Mereka langsung klik. Karena merekalah yang dimaksudkannya. Ya. Dengan perumpamaan itu. Tapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Mereka tahu perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan itu tentang mereka. Mungkin awalnya mungkin mereka pikir bahwa mereka lah yang ibaratnya mereka yang memiliki tanah itu. Bangsa Romawi yang menjadi penggarap-penggarapnya, pekerjanya di bawah mereka. Mungkin itu yang awalnya mereka pikir. Jadi mereka seperti yang mempunyai lahan, yang bekerja buat mereka, orang Romawi atau bangsa Romawi. Karena pada saat itu Israel berada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Jadi ini sekarang terbalik. Sepertinya awal-awalnya seperti, wah asik nih. Kita semakin berkuasa, semakin mempunyai otoritas. Tapi setelah Tuhan Yesus menjabarkan perumpamaan itu makin lagi, akhirnya mereka tahu, wah ini bukan di luar daripada bayangan mereka. Ternyata perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan itu ditujukan pada mereka. Ditujukan untuk mereka. Lalu juga bagaimana dengan kita hari ini? Maka itu topik yang saya berikan tentang hari ini adalah menolak sampai kapan? Kita pun sering mendengarkan firman Tuhan. Yang hadir pada hari ini semuanya orang Kristen di ruangan ini. Sudah mungkin sebagian besar dari keluarga Kristen. Dari kecil, mama papa udah keluarga Kristen. Nenek kakek udah orang Kristen. Saya dari kecil bukan. Tapi kita semua diberikan kesempatan yang sama, maksudnya, yaitu mendengarkan kabar baik tentang Yesus Kristus, mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus Kristus. Bertahun-tahun kita ke gereja. Bahkan mungkin bertahun-tahun kita ikut dalam pelayanan. Tapi apakah sesungguhnya kita mengenal siapa Yesus Kristus? Apakah sesungguhnya kita beriman dan berakar pada Dia? Ataukah sifat kita sebenarnya tanpa kita sadari, kita mungkin tidak melakukan secara fisik, tapi sesungguhnya kita memukul, kita tidak mendengarkan, seperti yang dikatakan oleh Yeremia sebelumnya,
Sesungguhnya kita tidak pernah mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Atau sesungguhnya hati kita ini jauh daripada Tuhan. Ya, kita datang ke gereja. Ya, kita ikut pelayanan. Mungkin kita ikut jam doa. Tapi hati ini sesungguhnya tidak pernah menerima apa yang Tuhan sampaikan. Hati ini tidak pernah mengenal sesungguhnya siapa Yesus Kristus. Di mana kita? Bagaimana sikap kita? Saya percaya bukan dengan segala hormat. Banyak orang mungkin mengatakan dirinya Kristen. Banyak orang mengatakan percaya Yesus. Tapi nggak kelihatan dari buah kehidupannya terus terang. Nggak terrefleksi dari buah kehidupannya. Akhirnya semua itu hanya sebatas omongan saja. Hanya sebatas perkataan manis saja. Apakah kita akan terus menolak, ataukah kita justru semakin menerima dan semakin hari semakin kuat di dalam iman kita? Ya, ini jujur ya, pergumulan pribadi saya juga ya. Saya seringkali bertanya dan tidak mengerti. Kenapa orang sudah mendengar berkali-kali tentang kabar baik, berkali-kali mendengar tentang firman Tuhan, tapi entah bagaimana dalam hidupnya seringkali banyak alasan demi alasan untuk menolak Tuhan. Di satu sisi mengatakan percaya, tapi di satu sisi yang sama dalam kehidupannya sesungguhnya ia menolak keberadaan Tuhan dalam hidupnya. Ini pertanyaan dan pergumulan saya juga. Saya nggak tahu. Tapi jangan sampai kita pada akhirnya seperti para penggarap yang dalam perumpamaan ini. Di mana ada satu hari nanti Tuhan akan membinasakan penggarap-penggarap model semacam ini. Dan jangan pada saat itu kita katakan bahwa Tuhan tidak adil. Karena Tuhan telah memberikan kesempatan pada kita sampai hari ini. Ia telah mengirimkan utusan-utusannya. Bahkan para murid Tuhan Yesus pun mungkin pada saat ini mereka nggak sadar bahwa mereka pun nantinya akan menjadi utusan Injil. Di mana mereka pun akan menghadapi persekusi, di mana mereka pun akan nanti dipukul dan dibunuh. Kalau kita baca kisah para rasul. Sekali lagi, Tuhan Allah mengasihi kita semua. Ia mengirimkan utusan demi utusan, hamba-hambanya. Ia kirimkan. Jadi jangan kita katakan pada suatu hari nanti, Tuhan tidak adil. Mungkin sebelum kita mengatakan itu, baiknya kita berpikir dalam diri hati kita sendiri secara jujur. Bahwa ia telah mengirimkan sekali lagi utusannya, hanya respon kita selalu menolak dan menolak, entah sampai kapan. Kiranya nama Tuhan dimuliakan selalu. Mari kita tundukkan dalam doa. Dengan kepala dalam doa. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu, melalui perumpamaan-Mu yang cukup keras ini, Tuhan. Tuhan, tapi pada saat yang bersamaan, kami membutuhkan bagian seperti ini, Tuhan. Karena Engkau mengingatkan kembali kepada kami untuk sungguh-sungguh, Tuhan, serius dalam mengikuti-Mu. Kami tidak ingin menjadi penggarap-penggarap seperti dalam perumpamaan ini. Kami ingin menjadi penggarap-penggarap yang setia dan taat padamu, Tuhan. Yang menerima kabar baik tentang Kristus Yesus, pengharapan di dalam Kristus Yesus dengan sangat-sangat baik di dalam hati kami. Tuhan, jauhkan kami dari hati yang keras, hati yang bebal. Tapi lembutkanlah hati kami, Tuhan. Untuk menerima
Anak-Mu, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dalam hidup kami dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, doa yang jatuh sempurna ini hamba naikkan.